Semakin mendekati hari pernikahan, tentu saja Taufik Hidayat dan Army Dianti Gumelar sangat sulit untuk ditemui apalagi diwawancarai. Tanggal pernikahan mereka memang sudah dekat, yakni 4 Februari 2006. Rangkaian acara sebelum hari H pun lumayan menyita waktu. Salah satunya adalah acara siraman calon mempelai putra dan putri yang akan dilaksanakan Jumat 3 Februari di rumah masing-masing. Baru esoknya akad nikah dilangsungkan pada pukul 9 pagi di Hotel Mulia dan akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan malam harinya. Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengantarkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari dunia selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa ikuti juga kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti, kemudian ketik jawabannya dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Di sela-sela pembicaraan seputar persiapan pernikahan Taufik Hidayat dan Ami Gumelar yang akan dilangsungkan tanggal 4 Februari, Agung Gumelar mengaku sudah tak sabar untuk memomong cucu. Rudi Hartono selaku pengurus PBSI memberikan dukungannya pada pernikahan Taufik Ami. Mantan bintang film panas Sally Marcelina sudah 1 bulan pisah rumah dengan sang suami. Sis NS menggelar syukuran sunatan anak lelakinya secara mewah. Ferry Irawan sedang menyiapkan mental untuk naik haji. Penyakit multiple sclerosis yang diderita Pepeng tidak membuatnya putus asa. Dewa 19 mengadakan syukuran setelah meluncurkan album terbaru. Nenad Bago, suami Paramita Rusady, kemarin dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Medistra. Pemirsa, pernikahan antara pebulu tangkis Taufik Hidayat dengan Ami Gumelar memang sudah di ambang pintu. Tapi kenapa ya keduanya walaupun sudah sibuk menyebar undangan, jadi semakin pelit berbicara? Mungkin pemirsa mereka sedang begitu sibuknya dengan mempersiapkan pernikahan mereka. Walaupun kedua calon pengantin menjadi semakin pelit atau puasa bicara, lain halnya dengan calon mertua Taufik Hidayat, Bapak Agung Gumelar, serta legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Rudi Hartono. Bahkan nih, Pak Agung mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar ingin segera menimang cucu. Nah pemirsa, Anda mau tahu lebih banyak lagi? Kita saksikan bersama. Ini dia liputannya. Semakin mendekati hari pernikahan, tentu saja Taufik Hidayat dan Army Dianti Gumelar sangat sulit untuk ditemui apalagi diwawancarai. Tanggal pernikahan mereka memang sudah dekat, yakni 4 Februari 2006. Rangkaian acara sebelum hari H pun lumayan menyita waktu. Salah satunya adalah acara siraman calon mempelai putra dan putri yang akan dilaksanakan Jumat 3 Februari di rumah masing-masing. Baru esoknya akad nikah dilangsungkan pada pukul 9 pagi di Hotel Mulia dan akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan malam harinya di tempat yang sama. Kebetulan kemarin secara tak sengaja kami bertemu dengan ayah Ami, Agung Gumelar, saat sedang menghadiri acara syukuran sunatan anak laki-laki Sis NS. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, kami langsung bertanya pada Agung seputar persiapan pernikahan anak sulungnya. Persiapannya sudah berjalan sebagaimana biasanya ya, sudah berjalan. Apakah Taufik dan Ami sepakat untuk menggunakan upacara adat dalam prosesi pernikahan mereka? Oh, sudah dan sudah. Karena kan Taufik dari Jawa Barat. Terus ada malam Bainai karena ibu kan ada dari Minangnya. Saya kan Sumando. Kabarnya Taufik dan Ami telah menyebar undangan sebanyak 4.000 lembar. Wow, sepertinya pernikahan tersebut akan menjadi pernikahan akbar sepanjang tahun ini. Aduh, saya nggak tahu ya yang diundang berapa ya. Itu panitia yang menentukan, bukan saya. Saya nggak ikut campur gitu loh. Kabarnya lagi RI 1 dan RI 2 akan hadir sebagai saksi pernikahan. Tapi bukankah ada ketentuan protokoler yang menyatakan bahwa Presiden dan Wapres tidak boleh hadir dalam waktu yang bersamaan di sebuah acara informal? Insya Allah. Ya, kalau sampai saat ini Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden menjadi saksi. Beberapa waktu lalu kami sempat menemui Rudi Hartono, salah seorang pengurus PBSI.
Rudi mengharapkan Taufik akan semakin terpacu semangatnya begitu Taufik resmi menikahi Ami. Saya mengharapkan sesudah Taufik menikah, Taufik bisa bahkan lebih tenang, bahkan bisa lebih konsentrasi untuk mencapai sasaran dia atau target dia sebagai pebulu tangkis tingkat dunia. Apalagi kita tahu bahwa istri Taufik adalah anak daripada petinggi di KONI. Ya, jelas-jelas pasti supportnya luar biasa. Selama Taufik berpacaran dengan Ami, sejauh mana Rudi mengenal Ami? Oh ya, saya sudah pernah ketemu. Ya, ngobrol dalam arti kata tidak, tapi saya ketemu. Ya, kita juga melihat dari keluarga mana. Ya kalau itu sudah jaminan. Dan kita tahu kehidupan dari keluarga Ami. Ayahnya, ibunya yang begitu luar biasa menjadi katakan pembina di olahraga tingkat katakan Indonesia. Oh itu udah pasti. Dan kita lihat kemana Taufik pergi waktu kejuaraan dunia itu ikut serta mensupport Taufik juara. Menurut Rudi, apakah ini adalah pernikahan politis? Taufik yang pebulu tangkis menikahi anak sulung ketua KONI. Saya melihat ini sangat bagus sekali. Ini adalah satu, saya yakin ini bukan hanya emosional, tapi ini merupakan hal yang baik sekali bagi Taufik, bagi kita juga mendengar. Kita senang, kita support. Nah, apakah Agung sudah siap mental karena sebentar lagi ia akan melepas Ami, putrinya ke pelukan Taufik? Saya udah pengen ngomong cucu. Kalau sudah menyebar undangan, jangan sekali-sekali bilang bahwa masih ragu-ragu. Pemirsa, bagi Anda para menantu dan Anda para pentua, pasti pernah mengalami yang namanya konflik kecil. Wajar saja pemirsa, itu sering terjadi kok. Tapi pemirsa, hati-hati loh, jangan sampai konflik-konflik kecil itu terus menumpuk hingga menjadi ketidakakuran antara sang menantu dengan sang mertua. Dan sepertinya pemirsa, hal inilah yang terjadi pada Sally Marcelina. Ternyata suaminya tidak akur dengan mertuanya. Hingga hal ini membuat Sally begitu uring-uringan. Dan ternyata kata-kata cerai pun pernah terlontar dari mulut sang suami. Aduh pemirsa, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Kita tanyakan saja langsung kepada Sally Marcelina. Berikut ini liputannya. Kita terlalu sering mendengar kisah tentang mertua yang tidak cocok dengan menantunya. Kisah klise ini sekarang menimpa Sally Marcelina. Bukan Sally yang terus-menerus cekcok dengan mertuanya, namun suaminya Farel Tobing yang tak bisa akur dengan sang mertua. Bisa dibayangkan betapa serba salahnya Sally. Mau membela suami pasti dibilang anak durhaka. Mau membela orang tua pasti suami merasa dinomor duakan. Selama sebulan ini Sally sudah pisah rumah dengan suaminya dan semua bermula dari mertua yang tak bisa akur dengan menantunya. Ya memang pada saat ini saya sedang pisah rumah sama suami. Saya tinggal di rumah ibu saya karena kami sama-sama sepakat untuk menenangkan diri dulu. Karena kalau kita sama-sama emosi itu tidak baik bagi anak ya, karena saya punya anak yang masih kecil-kecil gitu, jadi ya kita sama-sama introspeksi lah. Ya sebenarnya sih saya nggak enak ya mau ngomong ya, cuma karena antara Farel dengan ibu saya kelihatannya agak kurang cocok gitu sudah lama ya. Jadi saya juga saya juga serba salah. Yang satu ibu saya yang melahirkan saya, yang satu lagi suami ayah daripada anak-anak saya. Jadi saya sekarang berdiri di tengah-tengah di antara mereka gitu. Ya seperti orang tua datang ya, kita harus welcome dong ya, mama baru sampai atau apalah ya, kita datang sendiri nih. Nah, itu tidak ada sapaan. Kita mau nyapa pun mukanya entah kemana. Ya, udah banyak banget sifat-sifat aslinya seseorang itu keluar. Konflik antara menantu dengan mertua memang kerap tidak masuk akal. Bayangkan saja, mertua adalah pengganti orang tua. Sementara mertua seharusnya memperlakukan menantu bak anaknya sendiri. Bisa jadi bibit permusuhan itu muncul karena sejak awal pernikahan antara Sally dengan Farel tidak disetujui oleh ibunda Sally.
memang pernikahan disetujui Ibu ya, Mbak, ya, antara Awal pernikahan nggak disetujuin orang tua. Karena waktu itu Farel seorang duda dengan 3 anak. Orang tua saya nggak setuju, tapi saya tetap menikah dengan Farel. Orang tua manapun tentu